Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289-20535. Oke, baik. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Pasar Uang dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH MM. Oke, kali ini saya akan membahas yang pertama ada definisinya, yang kedua ada fungsi, dan yang ketiga ada produk dari pasar uang dan pasar modal itu sendiri. Definisi di sini, pasar uang adalah tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Lalu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu di sini ada fungsi dari pasar uang dan pasar modal. Fungsi pasar uang yang pertama itu yaitu mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Lalu yang ketiga, menunjang program yang pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Lalu fungsi dari pasar modal yang pertama yaitu fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Oke, kita masuk ke perbedaan pasar uang dan pasar modal. Di sini perbedaan yang pertama itu dari tempat transaksinya. Kalau pasar uang itu bersifat abstrak di antara bank, kalau pasar modal itu melalui bursa efek atau stock exchange. Kemudian perbedaan jangka waktu, pasar uang mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau jangka yang kurang dari 1 tahun, sedangkan kalau pasar modal itu mendapatkan jumlah dana dalam jangka panjang. Lalu untuk struktur organisasinya, kalau pasar uang itu adalah pasar yang tidak terorganisasi, sedangkan pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena selain memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diawasi atau diatur oleh otoritas pasar modal yaitu Bapepam LK. Lalu yang keempat, perbedaan dari tujuan mengeluarkan surat berharga. Kalau pasar uang itu untuk keperluan modal kerja, lalu bagi investor. Sedangkan pasar modal itu lebih ditekankan pada tujuan investasi atau ekspansi perusahaan, serta di samping keuntungan, investor juga dapat menguasai perusahaan. Lalu perbedaan yang kelima itu produk utamanya. Pasar uang itu produk utamanya ada sertifikat deposito, tabungan, surat sertifikat Bank Indonesia dan komersial paper. Sedangkan pasar modal itu ada obligasi, reksadana dan saham. Lalu yang keenam untuk return dan resikonya, pasar uang itu resikonya lebih rendah dan dengan juga return yang rendah. Sedangkan pasar modal resikonya lebih tinggi serta return dan return pun akan lebih tinggi pula. Lalu untuk otoritas tertingginya, pasar uang itu dipegang oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal itu dipegang oleh Kementerian Keuangan. Lalu di sini ada produk daripada pasar uang. Yang pertama itu ada deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Lalu di sini ada karakteristik daripada deposito. Yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover atau yang sering kita sebut itu ARO. Lalu yang ketiga, deposito dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Nah, di sini ada contoh depositonya ya. Seperti ini, bisa dilihat. Lalu produk pasar uang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, yaitu 1-3 bulan dengan sistem diskonto ataupun bunga. SBI menjadi salah satu instrumen Bank Indonesia untuk tetap mengontrol nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Nah, di sini gimana sih cara kerja SBI? Jadi SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, maka Bank Indonesia akan dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Jadi dari situ kenapa dengan mengeluarkan SBI itu Bank Indonesia bisa mengontrol nilai tukar yang beredar. Nah, di sini ada contoh sertifikat Bank Indonesia-nya.
produk yang ketiga itu adalah commercial paper. Commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Commercial paper sebagai suatu instrumen surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh penerbit atau perusahaan besar yang bermanfaat sebagai penghimpunan dana murah dengan memakai dasar penerapan bunga jangka pendek. Commercial paper atau CP merupakan yang tidak disertai dengan jaminan atau insecure promissory notes jangka waktu tempo yang pendek. Kelebihan dari CP ini bagi penerbit yaitu tingkat bunga CP kurang dari prime rate sehingga biaya dana lebih murah dan tidak perlu adanya jaminan. Serta penerbitannya pun sangat mudah. Nah, di sini ada contoh commercial paper. Jadi commercial paper itu contohnya ada giro, lalu ada cek, dan ada deposito. Lalu di sini kita masuk ke produk pasar modal. Yang pertama adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, korporasi, ataupun pihak lain dalam rangka mendapatkan pendanaan. Penerbit obligasi akan membayar kembali seluruh utang yang dikeluarkan pada saat jatuh tempo dengan sebuah tingkat imbal hasil dalam jangka waktu obligasi tertentu. Obligasi adalah surat utang yang berasal dari perusahaan atau instansi pemerintah. Fungsinya yaitu sebagai bentuk peminjaman uang yang kemudian nantinya pembayarannya sesuai dengan jumlah uang utang dan bunganya. Sebutan atau nama lainnya adalah kupon. Lalu obligasi ini diperdagangkan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan obligasi untuk pertama kalinya, sedangkan pasar sekundernya adalah kegiatan perdagangan obligasi yang telah dijual di pasar perdana. Untuk membeli obligasi di pasar perdana, investor harus mengikuti lelang. Nah, di sini contoh dari obligasi ya suratnya. Lalu produk yang kedua yaitu adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam suatu harga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Jadi reksadana ini itu wadah untuk menghimpun dana dari para investor. Nah, nanti dananya itu kita belikan obligasi, bisa dibelikan saham ataupun instrumen pasar uang lainnya. Nah, di sini lalu produk yang ketiga itu ada saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Apa sih keuntungan dari membeli saham? Nah, di sini ada dua sumber keuntungan yang didapatkan investor. Yang pertama itu ada capital gain dan dividen. Jadi capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual suatu saham. Sedangkan dividen ini adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen ini diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS, biasanya itu satu tahun sekali gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh grafik saham ya, bisa dilihat. Nah, ini contoh sertifikat sahamnya. Lalu di sini ada peran pasar modal dalam meningkatkan sistem finansial. Yang pertama yaitu menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya yang mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi. Lalu yang kedua, menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling mudah yaitu biaya transaksi terendah dan penawaran rendah menyebar pada efek atau saham yang diperdagangkan di pasar. Lalu yang ketiga, memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas atau saham dengan menentukan harga premi risiko yang merefleksikan tingkat risiko sekuritas tersebut. Lalu yang keempat, menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dan untuk mengurangi tingkat risiko melalui diversifikasi melintasi batas geografis dan melintasi waktu. Oke, terima kasih guys.